Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rudi Sutrisno, NIM 03191071 dari jurusan Teknologi Industri dan Proses, Prodi Teknik Mesin, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tensile test atau uji tarik pada material. Apa itu tensile test? Tensile test adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Hasil yang didapatkan dari pengujian tarik sangat penting untuk rekayasa teknik dan desain produk karena menghasilkan data kekuatan material. Lalu apa saja sifat mekanik yang didapat dari pengujian ini? Yang pertama adalah tegangan tarik atau biasa kita sebut dengan yield dan disimbolkan dengan sigma Y, atau sigma Y itu sama dengan PY per A0, di mana sigma Y adalah tegangan yield dengan satuan kilonewton per milimeter kuadrat dan PY sama dengan beban yield dengan satuan kilonewton. Dan area di sini adalah A0 dengan satuan milimeter. Yang kedua, kita dapat adalah tegangan tarik maksimum atau tegangan tarik ultimate. Disimbolkan dengan sigma U. Sini rumus yang didapat adalah sigma U sama dengan PU per A0, di mana sigma U sama dengan tegangan ultimate sama dengan satuan kilonewton per milimeter kuadrat, dan PU sama dengan beban ultimate dengan satuan kilonewton. Selanjutnya, sifat mekanik yang kita dapat dari pengujian ini adalah regangan, atau kita simbolkan dengan epsilon. Epsilon di sini rumusnya sama dengan delta L per L0 dikali 100, di mana epsilon atau regangan kita di sini dengan satuan persen karena pertambahan panjang, dan delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan milimeter. Lalu ada L0 adalah panjang awal spesimen dalam satuan milimeter. Bentuk-bentuk dari spesimen uji tarik yang biasa digunakan dalam standar STM. Jadi yang pertama adalah spesimen bentuk plat atau platform. Dalam STM L8 Standard Test Method for Tension Testing of Metallic Material telah diatur mengenai bentuk spesimen uji tarik yang baku. Dalam standar tersebut, sebuah spesimen uji tarik harus memiliki spesifikasi tertentu meliputi gauge length, atau di sini kita simbolkan dengan G pada gambar, width atau lebar disimbolkan dengan W, thickness ketebalan kita simbolkan dengan P, radius dari sini R, lalu overall length atau bisa disebut panjang keseluruhan, length of radius, sini area yang akan diuji, length of grip section atau area yang akan dijepit oleh pengait pada alat universal testing machine, dan width of grip yaitu kelebaran pada area yang akan dicakup oleh mesin. Di sini kita dapat melihat gambarnya. Dalam STM-L8 juga diatur dimensi standar dari spesimen uji tarik berbentuk round bar. Yang terlihat pada tabel 2 tersebut. Lanjut, pada spesimen berikutnya adalah spesimen berbentuk silinder. Jika batang uji berupa round bar, maka ditentukan gauge length-nya berdasarkan STM-L8. Lalu, itu berukuran 2 inci atau 50,8 mm. Disertai pembentukan diameter spesimen uji sebesar 0, inci atau 12,7 mm, dan radius of fillet adalah 3/8 inci, dan length of radius section atau area itu sebesar 2/4 inci. Di sini saya tunjukkan pada gambar sini. Jadi spesimen uji ini sesuai dengan ASTM L8. Dalam ASTM L8 juga diatur dimensi standar dan spesimen uji tarik berbentuk round bar seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Tabelnya seperti tadi cara membacanya sesuai dengan tabel pada pembuatan sampel uji. Sampel yang ketiga atau spesimen yang ketiga adalah berbentuk baja tulangan beton strip. Besi beton diproduksi secara umum terdiri dari 2 jenis, yaitu besi beton permukaan polos atau round bar dan besi beton ulir atau deformed bar. Perbedaan 2 jenis besi tersebut adalah terletak pada bagian permukaannya. Besi polos mempunyai penampang bundar dengan permukaan tidak bersirip, sedangkan besi ulir memiliki bentuk sirip melintang seperti sirip ikan. Batang uji berupa deformed diratakan dengan ujung-ujungnya supaya dapat diperoleh pengukiran panjang yang lebih presisi. Dalam menghitung diameter batang uji, deformasi atau deformed
tidak bisa dilakukan seperti beton polos karena permukaan bidang deformat memiliki bentuk strip melintang atau bentuk sirip melintang, atau bisa kita pada batu neser seperti itu. Melalui persamaan 1 dan persamaan 2, penentuan diameter awal DO sama dengan G plane LO dapat dilakukan. Besi beton ulir diukur luasnya di timbangan digital untuk mengetahui diameter awal beton itu. Di sini persamaannya adalah DO sama dengan akar 4M dikali Pi dikali Rho per L. Dikali Rho dikali L. Dengan DO di sini adalah diameter awal besi beton ulir, satuannya milimeter. Dan M adalah massa besi dengan satuan gram. Dan P atau Rho di sini bisa disimbolkan sebagai massa jenis besi beton ulir, yaitu 7,85 gram per cm kubik. Dan L di sini adalah panjang total besi beton ulir dengan satuan milimeter. Lalu persamaan kedua adalah LO. Di sini LO L0 sama dengan 8 kali DO. Jadi LO di sini adalah panjang G-kleng besi beton ulir dengan satuan milimeter, dan DO tadi di sini adalah diameter awal besi beton. Lanjut. Nah, di sini adalah grafik tensile test. Pada grafik tensile test ini kita dapat melihat sebentar. Pada panjang awal ini sampai titik sini, dari titik 0 sampai titik sini, itu adalah elastic region atau titik elastisitas pada suatu material. Lanjut, naik ke atas. Ini, posisi seperti ini, material tidak akan kembali ke posisi semula atau menghilangkan elastic region. Di atas adalah ultimate strength atau biasa disebut dengan maksimum force, maksimum, ya pokoknya tegangan maksimum. Pada daerah yield strength sampai ultimate strength, di sini akan mengalami strain hardening dengan sesuai grafik. Ke kanan itu strain, ke atas itu adalah stress. Di sini setelah mencapai batas maksimal, itu material akan mengalami yang namanya necking. Necking itu adalah pembentukan diameter yang makin kecil ketika material itu telah melakukan uji tarik dan mengalami penyempitan material. Dan setelah mengalami necking, itu akan mengalami namanya fraktur atau pemutusan material. Di sini Young modulus itu sama dengan pada gambar sini adalah res per run atau bisa kita sebut dengan slope. Jadi di sini adalah tata cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji tarik. Yang pertama adalah spesimen yang digunakan adalah baja dengan karbon rendah. Mungkin bisa yang lain pada pengujian tarik kayu, pada pengujian tarik polimer, pada pengujian tarik tali, plastik. Itu spesimen yang digunakan juga bisa. Cuman di sini kita menggunakan baja dengan karbon rendah. Lalu yang pertama adalah ukur panjang, lebar, thickness, ketebalan, ataupun diameter dari sampel yang diuji dengan menggunakan jangka sorong. Siapkan alat pengujian tarik dan atur sesuai dengan spesimen yang akan diuji. Jadi di situ kita akan mengatur tentang pengujian apa yang akan kita gunakan, speed berapa yang akan kita gunakan. Itu di situ sesuai dengan ASTM ini. Lalu letakkan sampel pada pencekam. Lalu operasikan alat uji tarik dengan mengatur speed sesuai standar dan catat perubahan diameter sampel setiap pertambahan panjang. Jadi setiap pertambahan panjang material itu, kita harus mencatat berapa gaya yang dihasilkan sebelum ujung-ujungnya mengalami yang namanya faktor atau necking. Catat beban maksimum yang diterima atau maksimum ultimate tadi yang diterima spesimen uji yang mengakibatkan spesimen uji patah. Lalu keluarkan uji spesimen dari mesin, ukur panjang spesimen uji setelah pengujian tarik atau delta L, lalu ukur diameter spesimen uji dengan bagian yang ini adalah contoh soal yang akan saya bahas pada pengujian tarik ini. Contoh soalnya adalah kawat yang panjangnya 120 cm, memiliki luas penampang 8 mm². Sebuah beban 40 Newton diberikan pada kawat tersebut. Ternyata kawat memanjang panjang 0,4 mm. Lalu tentukanlah tegangan-tegangan dan modulus Young kawat tersebut. Tegangan, regangan, dan modulus Young kawat tersebut.
Yang pertama di sini kita ketahui bahwa panjang kawat adalah 120 cm atau biasa kita asumsikan kita konversi menjadi 1,2 meter. Dan area yang diberikan adalah 8 mm kuadrat atau kita bisa asumsikan dalam 8 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Dan di sini kita diberikan gaya beban W itu sebesar 40 Newton dan delta L perubahan panjangnya adalah sekitar 0,4 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Yang pertama kita akan mencari tegangan. Di sini kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yang sifat-sifat mekanik yang didapat dari hasil uji tarik ini. Yang pertama adalah mencari tegangan. Sigma sama dengan F per A dan atau sama dengan W. Jadi di sini sigma sama dengan kita masukkan hasil-hasilnya 40 per 8 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Ini bukan min 6, mohon maaf saya salah tulis. Dengan satuan Newton per meter kuadrat. Selanjutnya adalah mencari regangan yaitu epsilon sama dengan delta L per L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,2 meter sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita mencari modulus Young atau modulus of elastisitas. Di sini kita simbolkan dengan E itu sama dengan sigma hasil tegangan dibagi regangan atau epsilon sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 per 1/3 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 dikali 3 kali 10 pangkat 3. Konversi karena pembagi di sini kita jadikan kali karena ada 1/3. Sama dengan nilai hasil adalah 15 dikali 10 pangkat min 9 pangkat 9 Newton per milimeter per meter kuadrat. Jadi di sini kita mendapatkan hasil dari modulus Young. Berikut presentasi tentang uji tarik dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.